Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Jika kalian menyukai cerita kriminal, kamu ada di tempat yang tepat. Sebelum dengerin ceritanya, berikan dulu subscribe dan like-nya supaya kamu tahu setiap saya upload video baru. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di sebuah kota kecil bernama Afton di Tennessee, Amerika Serikat, didominasi oleh lahan yang luas dan rumah-rumah yang berserakan. Pada malam hari tanggal 12 Agustus tahun 2016, Donald Cohn Jr., masyarakat lokal, sedang membawa anjingnya berjalan-jalan di jalan Jatnil Loop. Menurut Donald, orang-orang kadang membuang sampah ke sungai di belokan. Tapi malam itu, seseorang meninggalkan bukan bangkai hewan di hutan. Di dekat dua batang pohon dan pagar kawat berduri, Donald menemukan sesosok jasad wanita. Dia menelpon 911. Setelah dia pulang ke rumah, polisi segera tiba di TKP di jalan Jatnil Loop. Detektif James Randall tiba di sana jam 9:30 malam. 2 jam setelah Donald membuat penemuan ini, detektif menemukan korban adalah seorang wanita muda. Dia mengalami trauma di kepala dan noda coklat kemerahan di pakaiannya. Dia mengalami memar di lengan, luka di tangan, sepertinya jarinya patah. Sepertinya korban tidak meninggal di lokasi dia ditemukan. Tidak ada kartu identitas korban ditemukan. Tapi beberapa jam kemudian, seorang ibu dan tunangan korban mendatangi kantor polisi Greenville. Jessica Morrison, berusia 21 tahun, sudah hilang sejak sore itu. Ibu dari 2 anak laki-laki yang berusia 3 dan 1 tahun, meninggalkan anak-anaknya kepada nenek mereka. Jessica belum kembali ke rumah. Jessica sedang hamil 16 minggu. Jessica Morrison dikenali dari foto tatonya yang ditunjukkan Tammy ibunya kepada polisi. Tammy dan tunangan Jessica, yaitu Gary Ely, meminta bantuan polisi setelah mereka tidak bisa menghubungi Jessica selama berjam-jam. Awalnya polisi mengatakan, terlalu cepat membuat laporan orang hilang. Jessica baru hilang beberapa jam, belum berhari-hari. Tapi kekhawatiran mereka meningkat setelah polisi menemukan jasad Jessica. Jessica mengalami luka trauma di kepala dan lecet dan memar di dada dan punggung. Jari manis tangan kanannya retak dengan benda keras, tapi senjata tidak ditemukan di TKP. Polisi menggeledah sekitar daerah itu untuk menemukan barang bukti. Polisi menemukan beberapa barang-barang yang berpotensi penting di sekitar pinggir jalan. Di jalan Pine Grey Road, polisi menemukan sepasang celana pendek, popok, dan dokumen yang berhubungan dengan Jessica, yang berkaitan janji temu dokter anak Jessica. Anaknya baru saja menjalani operasi mulut pagi itu. Di jalan Jatnil Road, polisi menemukan potongan penutup ponsel Jessica, gelang medis yang bertulis nama anak laki-laki Jessica, SIM Jessica, sekotak rokok, dan sekantong sereal. Ditemukan juga dokumen medis anak Jessica yang berusia 3 tahun di sekitar jalan Betsy Rose Road, 4,5 km dari jalan Jatnil Loop. Tammy dan Gary bilang kepada polisi kalau mereka sudah melacak pergerakan Jessica hari itu. Orang terakhir yang melihat Jessica hidup adalah nenek putra sulung Jessica, yaitu Fonda Smith. William Smith adalah anak Fonda.
William memiliki hubungan yang singkat dengan Jessica beberapa tahun sebelumnya. Hubungan mereka selama 2-3 minggu menghasilkan anak laki-laki Jessica yang bernama Channing. William mengatakan dia dan Jessica tidak punya hubungan romantis lagi setelah itu. Walaupun William dan Jessica tidak lagi ada hubungan, tapi Fonda, ibu William, selalu hadir secara teratur dalam kehidupan Jessica dan kedua putra Jessica. Karena Jessica hilang, Tammy mendatangi rumah Fonda. Di sana, Tammy menemukan cucunya ada bersama Fonda. Tetapi Jessica sudah diantar pulang beberapa jam sebelumnya, kata Fonda. Tapi ini mencurigakan karena ada ketegangan antara Fonda dengan Gary dan Tammy. Jessica sudah mengatur Fonda untuk mengasuh anak-anaknya di akhir pekan itu. Tapi menurut Gary, tunangan Jessica sudah membatalkan rencana itu pada menit terakhir dan Fonda tidak senang. Pada jam 2 malam, pada malam Jessica meninggal, detektif mendatangi rumah Fonda untuk memberitahukan kematian Jessica. Detektif menanyakan kapan Fonda terakhir melihat dan berbicara dengan Jessica. Fonda tidak melihat Jessica seperti yang dinyatakan Tammy. Kalau Tammy sudah mengantarkan Jessica ke rumah Fonda, Fonda mengatakan kalau Jessica pergi ke tempat kerja Fonda sekitar jam 1 siang dan meminta bantuan Fonda menjaga anaknya yang paling kecil, Camden, yang berusia 1 tahun, yang bertingkah, dan Fonda tidak bisa berbuat apa-apa pada Camden. Fonda yang berusia 50 tahun telah menjadi petugas asuransi di rumah sakit Loveland selama 25 tahun. Tetapi keluarga adalah prioritas utamanya. Ketika Jesse muncul di tempat kerja Fonda hari itu, dan keduanya pergi ke Food City untuk membeli kebutuhan sehari-hari Jessica dan anak-anaknya. Perjalanan ini dikonfirmasikan oleh CCTV supermarket antara jam 3:07 dan 3:43 sore itu. Tas-tas belanjaan itu diantarkan ke rumah Jessica dan Gary dan ayah Gary, J.D. Ely. Tas belanjaan itu tidak disentuh ketika Tammy dan Gary mencari Jessica. Kata Fonda, Jessica ketinggalan tagihan yang lain. Jadi Fonda memberi Jessica uang dan kunci mobilnya. Polisi tanya, berapa uang yang diberikan Fonda? Fonda memberikan Jessica $1.000 karena listrik di rumah Jessica mati dan Fonda harus meninggalkan tempat kerjanya untuk mengurus anak-anak Jessica. Polisi tanya, apa Jessica menghabiskan banyak uang? Kata Fonda, dia tidak mempermasalahkan itu. Fonda hanya memikirkan 2 anak-anak Jessica. Fonda memberi Jessica uang dan Jessica pergi membayar tagihan listrik. Jessica bilang dia akan membayar mobilnya. Jessica pergi menggunakan mobil Fonda. Itu adalah terakhir kali Fonda melihat Jessie. Jessie pergi dengan mobil Pontiac Sunfire putih untuk membayar tagihan. Dan jam 6:30 sore, mobil Fonda dikembalikan kepadanya. Fonda bilang kepada polisi kalau dia memperhatikan sebuah van putih berhenti di dekat rumah Fonda. Fonda melihat seorang laki-laki yang dikira Fonda adalah Gary Ely keluar dan masuk mobil van putih itu. Polisi meminta izin Fonda memeriksa mobilnya. Fonda mengizinkannya, tapi dengan peringatan. Kata Fonda, bagian dalam mobil bau kencing kucing. Ipar perempuannya
Peggy yang memiliki seekor kucing yang buang air kecil di kursi penumpang depan. Pada hari Rabu yang lalu, Fonda menaruh pemutih di kursi itu dan bau pemutih masih tercium. Detektif melihat ada noda coklat kemerahan di sudut kursi penumpang. Detektif Randall memperhatikan pola melingkar di jendela samping penumpang. Mungkin disebabkan oleh seseorang yang menyeka kaca untuk membersihkannya. Mobil dibawa ke laboratorium untuk diperiksa, dan apa yang ditemukan adalah dari analisis DNA darah memastikan itu adalah milik Jessica. Polisi mengetahui kalau Fonda sudah terbiasa merawat dua anak laki-laki Jessica secara teratur. Kadang-kadang Fonda merawat anak-anak 3-4 hari dalam seminggu. Tapi akhir-akhir ini Jessica merawat anak-anaknya di rumah atau menitipkannya dengan anggota keluarganya yang lain selain Fonda. Jessica lebih banyak menghabiskan waktunya bersama ibu kandungnya, Tammy, daripada dengan Fonda. Pada akhir pekan itu, Jessie juga membatalkan rencana untuk menitipkan kedua anak laki-lakinya dengan Fonda. Menurut polisi, mungkin ini adalah pemicunya. Setelah selama ini Fonda sering dititipkan anak oleh Jessie, tapi sekarang Jessie malah membatalkan dan menolak untuk menitipkan anaknya kepada Fonda. Hanya karena sakit hati, karena tidak dititipkan anak kepadanya, Fonda marah dan melakukan kekerasan kepada Jessica. Jessica telah menjadi korban dari serangan yang berkelanjutan dan brutal, yang terdiri dari beberapa pukulan dari benda tumpul yang kuat. Dan bila melihat luka pertahanan diri Jessica menunjukkan bahwa Jessica telah melakukan perlawanan yang cukup kuat. Yang menjadi pertanyaan, apakah Fonda mampu untuk melakukan serangan itu? Fonda Smith berusia 52 tahun, mempunyai tinggi 147 cm. Fonda juga dilaporkan memiliki kesehatan yang buruk dan kondisi fisik yang buruk. Sebaliknya, Jessica berusia 21 tahun dalam keadaan sehat dan tinggi 168 cm. Tidak ada obat-obatan dan alkohol dalam sistem tubuhnya, hanya sedikit kafein. Lebih jauh, Detektif Randall mengamati tidak ada goresan atau memar di tubuh Fonda Smith. Ketika detektif mengunjungi rumah Fonda pada malam pembunuhan, dapatkah Fonda melakukan pembunuhan brutal ini tanpa meninggalkan satupun tanda luka yang terlihat dimanapun di tubuh Fonda? Keterangan Fonda yang menyatakan kalau dia sudah memberikan uang tunai sebesar $1.000 kepada Jessica dan mobilnya setelah mereka pergi ke toko bahan makanan. Jika benar, Fonda telah memberikan Jessica uang $1.000 untuk membayar tagihan listrik malam itu. Uang tunai itu tidak pernah ditemukan. Polisi menemukan tidak ada tagihan yang telah dibayarkan. Tagihan listrik Jessica tidak terlambat seperti yang dikatakan Fonda. Hanya ada beberapa sen uang yang ditemukan di saku Jessica ketika dia meninggal. Uang $1.000 itu jika benar-benar ada, tapi sudah hilang. Pembela Fonda memberikan serangkaian saksi yang memberikan garis waktu kejadian hari itu. Pertama, tetangga Jessica, Edward Hitchen, dan Jason Matthews. Masing-masing saksi itu telah mengkonfirmasikan bahwa Jessica ada di rumah sekitar pukul 5 sore hingga pukul 5:30 sore itu. Dan yang terpenting bahwa ada sebuah van putih
serupa seperti yang dilaporkan Fonda, terlihat hadir di lingkungan properti itu. Edward bersaksi bahwa dia melihat dua pria ada di dalam mobil van putih. Kira-kira pada saat itu, Jason kemudian bersaksi dia melihat Jessica tiba di rumah itu dengan mobil sekitar pukul 5 sore. Dan kemudian Jessica masuk ke dalam van putih. Jadi siapakah laki-laki yang berada di dalam van putih? Kelihatannya dia adalah J.D. Ely, yaitu ayah Gary, yang menghabiskan hari itu dengan seorang teman, yaitu seorang pria bernama Dudley Hudson. Dudley ternyata memiliki sebuah mobil van putih dan mengendarainya bersama J.D. Ely hari itu. J.D. memberitahu polisi bahwa dia dan Dudley mampir ke rumah Fonda sekitar pukul 4:30 sore atau jam 5 sore ketika J.D. Ely bersaksi di pengadilan. Namun dia merevisi menjadi jam 3 sore. J.D. dan Dudley memberikan alibi yang menjelaskan pergerakan mereka sepanjang hari dan malam itu pada tanggal 12 Agustus. Namun kredibilitas J.D. dipertanyakan ketika dia ditanyai tentang aktivitas narkoba dan tuduhan senjata yang tertunda terhadapnya dari tahun sebelumnya. Di persidangan, J.D. Ely mengambil amandemen kelima terhadap tuduhan diri. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, dia juga mengklaim bahwa dia tidak memiliki obat dalam sistem tubuhnya pada hari Jessica terbunuh. Pembela Fonda juga berusaha untuk memverifikasi bahwa Fonda membersihkan mobilnya beberapa hari sebelum darah ditemukan di dalam mobilnya, bukan pada malam pembunuhan. Peggy Carter, adik ipar Fonda, memberikan kesaksian kepada juri bahwa ketika Fonda mengunjungi dia dan suaminya pada akhir pekan sebelumnya, mereka melihat kucingnya keluar dari mobil Fonda. Peggy memberitahu polisi bahwa kucing itu mungkin telah mengencingi mobil itu dan Peggy mengatakan kepada Roger untuk menghilangkan bau dari kencing kucing itu dengan menggunakan pemutih. Menggunakan pemutih itu sudah jelas kalau Fonda berusaha untuk menutupi jejaknya. Walaupun Fonda mengklaim tidak ada darah di dalam mobil ketika dia menggunakan mobil malam itu, sekitar jam 7 malam pada tanggal 12 Agustus. Fonda tiba dengan mengendarai mobil Sunfire-nya ke rumah seorang wanita bernama Sharon Berkner. Sharon adalah juga seorang nenek dan mereka berdua berteman. Rumah Sharon berjarak sekitar 33 km dari rumah Fonda, dan Fonda tiba untuk menjemput cucu perempuan Sharon yang berusia 9 tahun bernama Emma. Emma adalah putri dari pacar William. Sharon bersaksi kalau dia dan Fonda membicarakan tentang kencing kucing di atas kursi penumpang. Emma duduk di atas handuk di atas kursi penumpang. Keduanya, Emma dan Sharon, bersaksi tidak ada noda darah malam itu. Sharon tidak akan membiarkan Emma masuk ke dalam mobil seandainya dia melihat noda darah di kursi mobil. Kejadian ini terjadi hanya setengah jam sebelum Jessica ditemukan. Jika mobil itu digunakan untuk memindahkan Jessica, noda darah itu sudah pasti ada di sana. 3 sampel DNA dikumpulkan dari jasad Jessica, yang semuanya ditemukan sebagai laki-laki, yang ditemukan di bawah kuku Jessica. Sampel itu jumlahnya terbatas, tetapi tetap akan diuji terhadap laki-laki yang diketahui memiliki hubungan dengan Jessica, yaitu adalah 2 anak laki-laki Jessica, suami Fonda yaitu Roger Smith, putra Fonda William Smith, serta tunangan Jessica
Gary Ely, ayahnya J.D. Ely, dan teman J.D. yaitu Dudley Hudson. Semua telah diperiksa sebagai sumber DNA dan dibandingkan dengan DNA di kuku Jesse. Ada profil laki-laki yang tak dikenal yang ditemukan pada SIM Jessica yang dibuang. Ada profil DNA perempuan tak dikenal yang diidentifikasikan pada barang-barang yang dibuang. Sidik jari yang diambil dari mobil juga membingungkan. Lebih aneh lagi, ada bahan biologis laki-laki ditemukan di celana dalam Jessica, setidaknya milik 2 orang laki-laki. Sampel pertama cocok dengan milik Gary, tunangan Jessica, dan cocok dengan J.D., ayah dari Gary, karena mereka ayah dan anak. Sampel DNA kedua tidak teridentifikasi. Penyelidik tidak melakukan tes paternitas untuk menentukan ayah dari kehamilan ketiga Jessica. Tammy bersaksi kalau Gary dan Jessica telah putus selama 2 bulan di bulan Maret tahun itu, sekitar 4 atau 5 bulan sebelum kematian Jessica. Alat pembunuhan dan lokasi pembunuhan tidak bisa ditemukan dalam persidangan Fonda. Fonda tidak mengambil sikap dalam pembelaannya sendiri. Pada tanggal 28 Mei tahun 2018, persidangan memutuskan Fonda Smith bersalah atas 1 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan Jessica Morrison, dan pembunuhan anak yang belum lahir. Hakim memvonis hukuman seumur hidup dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 51 tahun. Fonda juga dihukum penjara 25 tahun penjara untuk pembunuhan tingkat kedua. Persidangan terhadap kasus Fonda menimbulkan pertanyaan. Apakah dia mungkin menutupi kejahatan orang lain? Permohonan banding Fonda ditolak. Fonda merubah kesaksiannya kalau bukan Gary Ely yang dilihatnya ada di mobil van putih pada sore itu. Setelah Fonda mengetahui kalau Gary memiliki alibi yang kuat saat kejadian. Gary sedang berada di tempat kerjanya sore itu. Tapi Fonda melihat bahwa putranya William Smith yang ada di van putih itu. Banyak saksi-saksi termasuk Sharon, Peggy, dan orang-orang yang mengenalnya bersaksi kalau Fonda mempunyai temperamen yang tenang dan sifat penuh kasih. Roger dan William menjadi bingung dengan kesaksian Fonda yang baru. Masih ada keraguan yang kuat dari orang-orang di kota itu atas ketidakbersalahan Fonda. Terima kasih guys sudah menonton ceritanya. Tulis komentar kalian tentang kasus ini. Siapakah yang menurut kalian yang bersalah terhadap pembunuhan Jessica? Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan ketemu lagi di video yang lain.